Kita berada di Balai Kerohanian Peniel Jemaat Sinar Kasih. Peniel dalam Alkitab berarti wajah Allah. Peniel kemudian kita dapatkan sebagai sebuah istilah atau nama ketika Yakub bergumul dengan Allah muka dengan muka. Halo, kita berjumpa lagi bersama dengan Peniel Ministry. Kali ini kita ada dalam edisi khusus yang membahas tema gereja yang menghamba kepada Allah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-85 Gereja Protestan Maluku. Di sebuah gereja, di sebuah jemaat, ada seorang pria yang biasanya setiap kali ibadah dia selalu tertidur ketika mendengarkan khotbah. Karena kebiasaan buruk daripada pria itu, pendeta berusaha untuk mengubahnya dengan memutuskan bahwa suatu saat dia akan menegur pria itu secara langsung dalam ibadah. Nah, tibalah dalam sebuah kebaktian hari Minggu. Saat pendeta mulai berkhotbah, pria itu kembali tertidur. Menjelang akhir khotbah, Pak Pendeta kemudian berkata dengan keras, "Siapa hari ini yang mau ke neraka, ayo berdiri." Pria itu mendengar suara pendeta sayup-sayup dan bangun dari tidurnya. Dia kaget, dia hanya mengingat ayo berdiri. Lalu dia pun berdiri. Tetapi ketika dia berdiri, dia segera menyadari ada hal yang aneh. Karena cuma dia yang berdiri, sedangkan jemaat yang lain masih duduk. Semua mata tertuju pada dia. Keadaan menjadi sunyi. Dengan wajah bingung, pria itu kemudian berkata, "Pak Pendeta, saya tidak tahu ajakan Bapak tadi maksudnya apa. Tetapi apapun ajakan Bapak itu, sepertinya kita berdua berada pada pihak yang sama. Sebab hanya kita berdua yang berdiri." Jemaat kita merayakan HUT Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Dan tentunya dalam sejarah pelayanan Gereja Protestan Maluku, di tengah-tengah pelayanan yang dilakukan kepada umat, ada hal-hal lucu yang terjadi seperti ilustrasi tadi misalnya. Juga ada hal-hal yang serius yang mesti disikapi gereja dan kemudian mesti dilakukan dalam kehidupan gereja ketika melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Hari ini kita belajar dari nasihat Rasul Petrus tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan gereja dalam pelayanannya, meliputi beberapa hal. Yang pertama, sikap para pemimpin. Yang kedua, sikap umat. Dan yang ketiga, sikap gereja terhadap musuh. Yang pertama-tama kita membahas sikap para pemimpin dalam memimpin gereja. Pola gembala yang menjadi dasar kepemimpinan gereja yang mendorong pelayan untuk mempraktekkan sikap pelayanan dengan ciri: 1. Sukarela, 2. Tidak mencari keuntungan, dan 3. Menjadi teladan. Inilah yang dikatakan pola gembala. Jadi hati pelayan adalah hati hamba, hati yang berbelas kasihan pada jiwa-jiwa. Kita akan membahas yang pertama, tadi dikatakan sukarela. Ketika berbicara sukarela, berarti pelayanan mesti dilihat sebagai sebuah kesempatan, bukan cuma sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban seringkali mengikat orang dan membuat orang kemudian bisa menjadi jenuh dan kemudian menjadi bosan, mundur dalam pelayanan. Tapi pelayanan adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, sebuah kehormatan. Pelayanan mesti dilakukan dengan sukarela karena kasih Tuhan telah diterima. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita untuk melayani dengan sukarela, dengan sukacita. Tuhan mengasihi kita dengan cuma-cuma dan kita kemudian membawa kasih-Nya yang telah kita terima dalam pelayanan dengan sukarela, sukacita kepada orang lain. Melayani dengan sukarela juga didasarkan pada kesadaran bahwa melayani adalah cara memanfaatkan hidup yang tertinggi, level kehidupan yang tertinggi yang akhirnya mendatangkan keuntungan bagi setiap orang yang melayani, yaitu kepuasan batin yang tidak tergantikan oleh apapun.
kesuksesan sekalipun. Dalam kehidupan, biasanya manusia hidup dalam 3 level kehidupan. Yang pertama adalah sekedar bertahan hidup. Yang kedua adalah berhasil atau sukses. Dan yang ketiga adalah berdampak. Kebanyakan dari kita hidup pada level yang pertama, sekedar bertahan hidup. Dan ini sangat tidak memuaskan. Level yang berikut adalah kesuksesan. Ini pun tidak memuaskan. Buktinya apa? Buktinya banyak orang sukses yang tidak hidup bahagia. Banyak orang terkenal figur publik yang terjebak dalam kekecewaan, kehampaan. Banyak yang kemudian bunuh diri karena putus asa. Banyak yang terlibat dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang. Nah, catatannya kalaupun kita meningkat pada level kesuksesan, itu pun tidak memuaskan. Level kesuksesan itu pun tidak memuaskan. Level yang terakhir, yang paling tinggi dalam kehidupan adalah berdampak. Berdampak. Berdampak berarti tidak hanya sukses seperti ukuran manusia. Tetapi berdampak berarti memiliki karir atau jabatan atau pendidikan yang tinggi, memiliki harta atau materi yang banyak, tapi lebih daripada itu, semuanya digunakan untuk melayani. Melayani dengan segala yang dimiliki, melayani sesama, melayani Tuhan. Albert Schweitzer, dia pernah mengatakan begini, satu-satunya orang yang benar-benar bahagia adalah mereka yang telah belajar bagaimana melayani. Artinya kebahagiaan yang sejati dalam hidup ini adalah sebuah hal yang diperoleh ketika kita telah melayani sesama. Yang kedua, sikap para pemimpin gereja dalam memimpin gereja adalah tidak mencari keuntungan. Tidak mencari keuntungan. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang mendefinisikan kebesaran dari segi kekuasaan, kepemilikan, martabat, dan kedudukan. Dengan demikian, orang akan tergerak. Orang akan tergerak untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, Tuhan Yesus yang merupakan teladan dalam pelayanan kita, kepala gereja, menekankan bahwa kebesaran dalam kehidupan orang percaya bukanlah dari seberapa banyak orang melayani Anda, tetapi dari seberapa banyak Anda melayani orang lain. Berarti sebagai pelayan, kita harus selalu mencari cara untuk melayani, untuk membantu orang lain, memenuhi kebutuhan mereka. Saudara-saudara, seringkali kita kehilangan kesempatan untuk melayani karena kita terlalu berpusat pada diri kita sendiri, pada kebutuhan kita, dan bukan pada kebutuhan orang lain. Menyangkut hal ini, John Wesley mengatakan, lakukanlah semua kebaikan semampu Anda dengan segala sarana yang mungkin Anda pakai, dengan segala cara yang mungkin, di semua tempat yang memungkinkan, kepada semua orang yang bisa Anda layani, selama Anda mampu. Lakukanlah segala hal-hal kecil sekalipun dengan baik, seolah-olah itu hal besar, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hal yang ketiga dalam aspek kepemimpinan, para pemimpin gereja bagaimana memimpin di tengah-tengah pelayanan adalah aspek keteladanan. Keteladanan, dasar katanya teladan, berarti memberikan contoh untuk sebuah sikap yang harus dilakukan. Dalam perkataan, kata-kata kemudian menjadi hal yang dilakukan. Dalam hal ini keteladanan yang sangat penting untuk ditonjolkan adalah sikap penuh kasih dan saling menghormati. Gereja harus meneladankan tentang sikap kasih tanpa pamrih, bahkan kepada orang-orang yang tidak layak dalam pandangan umum, karena kelemahan, karena dosa, karena status sosial, karena tindakan yang salah. Keteladanan ini ditunjukkan oleh Yesus Kristus ketika datang ke dunia, yang dengan penuh belas kasihan menolong mereka yang sakit,
menolong mereka yang lemah, mereka yang terluka, yang terhilang tanpa tujuan hidup, yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, kekecewaan, keterasingan, ketidakadilan, kemiskinan. Keteladanan lebih banyak menghindari penghakiman yang hanya menambah luka dan memilih untuk berbelas kasihan. Seorang teolog, Chuck Swindoll, juga seorang penulis buku yang laris, dia mengatakan, orang lain tak akan peduli sejauh mana pengetahuan kita akan keselamatan, atau bagaimana canggihnya metode pelayanan kita, sampai mereka tahu sejauh mana kepedulian kita kepada mereka. Jadi dia mau mengatakan bahwa teori-teori pelayanan, khotbah-khotbah tentang pelayanan, metode pelayanan adalah hal-hal yang tidak akan berguna sampai kemudian kita menunjukkan kepedulian kepada orang yang membutuhkan pelayanan kita. Ketika kita telah selesai membahas 3 sikap pemimpin dalam gereja, hal yang berikut adalah dikatakan dalam bagian bacaan kita tentang bagaimana sikap umat atau sikap gereja itu sendiri di dalam persekutuan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Di sini dikatakan dalam ayatnya yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Tunduklah. Sikap yang mau dipimpin adalah tunduk. Tunduk berarti memberi diri untuk dipimpin. Melakukan apa yang mesti dilakukan dengan setia. Ini adalah sikap merendahkan diri. Lawan daripada sikap ini adalah merasa penting, cepat puas, keangkuhan, keras kepala. Sikap-sikap ini akan menghancurkan persekutuan lebih cepat daripada hal-hal lainnya. Saudara-saudara, kerendahan hati adalah sikap yang membangun dan menguatkan relasi dan yang berkenan di hadapan Allah. Kecongkakan dan keangkuhan menghalangi anugerah Allah dalam kehidupan kita. Kita juga membutuhkan kerendahan hati, supaya kerendahan hati itu akan mendorong kita untuk bertumbuh, untuk berubah, untuk menyembuhkan dan membantu orang lain. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, susah untuk dia kemudian bertumbuh, karena dia merasa dirinya paling benar. Dia tidak akan menerima masukan daripada orang lain. Dia akan susah untuk berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati, susah untuk dia kemudian menyembuhkan orang lain, karena dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Orang yang tidak memiliki kerendahan hati akan sulit bagi dia untuk membantu orang lain, karena hidupnya terpusat pada dirinya sendiri. Ketika gereja Tuhan bersikap angkuh, ketika Anda dan saya bersikap angkuh, kita tidak hanya merusak persekutuan satu dengan yang lain, merusak kesaksian kita keluar, tetapi kita juga hidup dalam sebuah perseteruan dengan Tuhan. Rendah hati, tunduk, bukanlah kemudian menganggap diri rendah, tetapi rendah hati atau tunduk adalah tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Orang-orang yang rendah hati sangat terfokus untuk melayani orang lain. Mereka tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Hal yang ketiga yang dikatakan sebagai nasihat Rasul Petrus kepada gereja adalah bagaimana bersikap terhadap musuh. Di sini dikatakan dalam bacaan kita, ayat ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia, lawanlah iblis.
Agak aneh ketika Alkitab mengatakan cara untuk melawan pencobaan bukanlah dengan melawan pencobaan itu sendiri, tetapi lawanlah iblis sebagai objek daripada pencobaan itu. Lawanlah iblis, lawanlah iblis. Objek yang kita lawan adalah iblis. Penjelasan untuk hal berikut ini adalah seperti yang mesti kita ingat adalah pintu masuk pencobaan adalah pikiran. Jadi pintu masuk pencobaan adalah pikiran Anda dan saya. Setiap kali Anda menghalangi suatu pemikiran masuk ke otak Anda menolak untuk kemudian memikirkan hal itu, dalam pengertian Anda melawan pemikiran itu, maka Anda justru akan mendorongnya lebih dalam ke dalam ingatan. Jadi yang mau dikatakan di sini, semakin Anda melawan sebuah pikiran yang mencobai Anda, dengan cara melawan pemikiran itu secara langsung, maka sebenarnya Anda tengah memperkuat pemikiran itu untuk masuk makin dalam ke dalam diri Anda, ke dalam pikiran Anda, ke dalam ingatan Anda. Ini dibuktikan dengan sebuah eksperimen. Untuk menjelaskan hal ini, pada suatu saat dilakukan eksperimen. Tiap relawan, tiap orang duduk sendirian di dalam sebuah ruangan dan boleh membayangkan apa saja. Boleh membayangkan entah gajah, entah bunga, entah rumah, atau apapun. Tetapi yang tidak boleh kemudian dibayangkan adalah beruang putih kutub. Ketika kemudian hal ini dimulai, setelah setiap orang diminta untuk membunyikan bel setiap kali beruang itu muncul dalam pikiran mereka, maka dalam waktu singkat ketika eksperimen ini dimulai, terdengar riuh bunyi bel yang menunjukkan bahwa semakin orang menekan melawan pikiran tertentu, semakin orang dihantui oleh pikiran yang mereka ingin hindari. Cara untuk kemudian mengalahkan pikiran atau pencobaan yang mau masuk dalam pikiran Anda adalah dengan mengalihkan perhatian Anda pada ide lainnya. Misalnya begini, ketika Anda diperhadapkan dengan ketakutan, kecemasan, pikiran yang dimasukkan musuh ke dalam diri kita, maka untuk melawannya, bukanlah kemudian Anda melawan ketakutan dan kecemasan itu, melawan pikiran itu, tetapi dengan ide yang lain. Bukalah Alkitab Anda, bacalah janji Tuhan, pikirkanlah itu. Alihkanlah perhatian Anda dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran dengan membaca firman Tuhan, janji Tuhan, berpegang pada janjinya, meyakini kasih dan kemurahannya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Iblis tidak akan pernah mendapat perhatian kita jika kita penuh dengan firman Tuhan. Karena itu Alkitab berulang kali mengajarkan kepada kita tentang menjaga pikiran kita. Salah satu ayat berbunyi begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Orang bijak berkata, hati-hatilah dengan caramu berpikir. Hidupmu dibentuk oleh pemikiranmu. Ketika gereja Tuhan, seperti yang dinasehatkan oleh Rasul Petrus, ada dan melakukan 3 aspek ini. Sikap pemimpin dalam memimpin gereja, sikap umat dalam berelasi satu dengan yang lain, dan bagaimana bersikap terhadap musuh gereja. Maka dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dalam ayat yang ke-10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Kita tidak melakukannya sendirian dengan kekuatan kita. Kita melakukannya dengan apa yang tadi dikatakan sebagai kemurahan Tuhan yang melengkapi kita, yang mengokohkan kita, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita. Dan Gereja Protestan Maluku dalam 85 tahun usianya adalah bukti daripada kesetiaan Allah dalam Tuhan Yesus yang pernah berkata begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku akan menyertai engkau senantiasa
sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat ulang tahun bagi kita yang merupakan warga Gereja Protestan Maluku. Tugas dan tanggung jawab kita adalah tetap membawa shalom Allah di tengah-tengah dunia ini dengan segala karunia, talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan itu ada pada diri tiap orang. Pakailah kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membangun gereja kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara-saudara, sampai jumpa kembali dengan Peniel Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku yang ke-85. Bersama Peniel Ministry, lagu dapat kami bisa. Sidang merah. Saya bawa betul ini nanti mau masuk di itu, di behind the scene. Itu suami yang tadi itu. Nanti di belakang video masuk nanti. Gimana? Siapa suruh mau pakai celana pendek kayak begitu deh. Celana pendek bunga-bunga lah dia akan. Baru warna orange Tetapi ketika dia berdiri, dia segera menyadari ada hal yang aneh. Karena cuma dia yang berdiri, sedangkan jemaat yang lain masih duduk dan tidak berdiri. Semua mata tertuju kepada dia. Makanya mesti kau katakan setting boleh coba ya. Sampai di semua mata tertuju. Coba. Dari jauh